Halo, kembali lagi di video pembelajaran statistika. Di video kali ini saya akan membahas tentang mean, median, dan modus dari data tunggal. Oke, nah mean, median, dan modus ini adalah ukuran tendensi atau pemusatan. Nanti juga kita akan belajar untuk ukuran dispersi atau penyebaran. Sekarang kita perhatikan penjelasan ini. Yang pertama saya akan bahas tentang modus dulu. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau dapat dinyatakan dengan data dengan frekuensi yang paling tinggi atau frekuensi terbanyak. Nah, misalnya saya punya data begini, 77, 78, 77, 79. Sekarang saya punya 4 data. Nah, perhatikan bahwa nilai 77 ini muncul 2 kali. Maka ini 77 itu ada 2, 781, 791, maka ini dia memiliki modusnya adalah 77. Seperti itu ya. Nah, ini dikatakan unimodal. Ya, jadi jenis modusnya unimodal. Karena apa? Karena dia memiliki sebuah modus. Karena atau satu data yang dengan frekuensi terbanyak, seperti itu. Nah, berikutnya adalah bimodal. Ya, berarti modusnya ada 2 karena B. Ya, misalnya di sini ada, saya tambahkan lagi 79. Berarti ada 2 data dengan frekuensi terbanyak, sama-sama 2. Ini 2, ini juga 2. Berarti bimodal. Kalau trimodal berarti ada 3 modusnya, ada 3 data, gitu ya. Kemudian kalau lebih dari 3, maka dinamakan sebagai multimodal. Ini hanya sebagai contoh ya, yang tadi ya. Nah, sekarang penjelasan lebih lanjut harus ada pada di sini. Bagaimana dengan data yang tidak memiliki modus? Misalnya saya punya data begini. 78, 77, 76, 79, 80, 81. Oke. Kemudian 78 ini data X ya. Sedangkan data Y itu adalah 78, 78, 78, 78, 78, 78. Nah, kita lihat di sini pada data X ya. Pada data X ini semua datanya itu punya frekuensi 1 atau jumlah datanya 1, 78 ya 1 dan seterusnya, semuanya 1. Karena tidak ada data yang paling sering muncul, maka ini dikatakan tidak punya modus ini. Tidak punya modus. Bagaimana dengan data ini? Nah, data ini kan mirip semua. 78 semua. Karena tidak ada satupun data yang dominan frekuensinya atau lebih banyak frekuensinya, maka ini juga tidak punya juga. Karena jumlah frekuensinya sama semua. Intinya itu. Jadi bukan karena datanya sama, tapi frekuensi. Jadi modus itu lebih kepada frekuensi atau banyaknya data yang muncul. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah median. Nah, perhatikan bahwa median ini adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Syaratnya itu data ini harus diurutkan. Kalau belum diurutkan, itu jangan katakan bahwa itu mediannya. Terdapat perbedaan antara median data dan data ganjil dan data genap. Oke. Nah, di sini ada 2 rumus untuk median. Kalau saat data ganjil, maka median itu atau ME itu adalah data urutan K. Nah, jadi urutkan habis baru kita cari data urutan K berapa. N ini banyaknya data. Misalnya datanya ada 19, berarti 19 ditambah 1 dibagi dengan 2. Berarti 20 bagi 2, 10. Nah, berarti data yang ke-10 setelah diurutkan adalah mediannya. Bagaimana untuk data yang genap? Nah, misalnya ada 20 data, berarti data ke-20 per 2 itu ditambah dengan data 20 per 2 plus 1, berarti data ke-10 ditambah dengan data ke-11. Nah, setelah kedua data tersebut dijumlahkan, baru dibagi dengan 2.
Sekarang nanti kalau penjelasan saya menemukan istilah XI, ini melambangkan urutan data setelah data tersebut diurutkan. Misalnya contoh X6 berarti urutan data ke-6. Jadi misalnya begini, saya punya ini data setelah diurutkan ya, 17, 18, 19, 20, 20, 21. Berarti X6 ini adalah ini. Karena ini adalah X1, ini X2, ini X3, dan seterusnya sampai ke X6. Nah, berikutnya adalah min. Min atau rata-rata adalah nilai yang diperoleh dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, perhatikan bahwa di sini saya kasih dua istilah yang berbeda. Ya, jumlah dengan banyaknya data ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau banyaknya data, misalnya kalau tadi, banyak data itu datanya ada berapa? Kalau jumlah data berarti datanya dijumlahkan, gitu ya. Misalnya begini, saya punya data itu 2, 3, 4. Nah, di sini saya kasih nama 1, di sini saya kasih nama 2. Berarti untuk jumlah data berarti 1. Nah, itu berarti 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 9. Kalau yang untuk nomor 2 banyaknya data berarti ada N ya, banyak data itu N, berarti N adalah 3 karena kita punya 3 buah data. Nah, min dari data itu disimbolkan dengan ini dibaca X bar. Nah, X bar itu diperoleh dengan cara sigma XT, artinya semua data dijumlahkan dibagi dengan N. Jangan heran dengan simbol ini. Nah, sigma ini kalian sudah pernah pelajari di konsep dasar matematika. Nah, sigma ini adalah semua data tersebut dijumlahkan. Berarti nanti ini ya. Nah, kan ada datanya 3 berarti 9/3 berarti 3. Berarti X barnya itu sama dengan 3. Kalau contoh yang tadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas beberapa soal, mohon disimak untuk memperdalam pemahaman Anda tentang min, median, dan modus. Di sini soalnya menyebutkan bahwa ada 9 orang siswa. Berarti yang diketahui pertama adalah pasti ada 9 data, maka N sama dengan 9. Memiliki ujian sebagai berikut, ini nilai ujiannya, tentukan rata-rata. Nah, rata-rata itu tadi rumusnya adalah X bar. X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, sekarang perhatikan berapa jumlah datanya. 77 ditambah 62 ditambah 72 dan seterusnya sampai ditambah dengan datanya yang terakhir yaitu 70 ya. Berarti semua data ini dijumlahkan. Udah? Kemudian dibagi dengan 9. Oke? Nah, sekarang kita jumlahkan semua datanya. Diperoleh 638 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 70,88 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang median. Nah, berdasarkan soal, kita tahu bahwa datanya adalah ada 9. Berarti N itu sama dengan 9. Kalau N 9 berarti kita pakai rumus median yang ganjil. Oke. Nah, pertama-tama kita harus urutkan datanya dulu dari kecil yang sampai ke besar. Oke. Kemudian datanya adalah sebagai berikut. Oke, berikut setelah datanya diurutkan. Nah, maka mediannya itu adalah data ke N plus 1/2. Berarti ini adalah data ke N-nya 9, berarti 9 tambah 1/2 berarti sama dengan data ke 10/2 berarti data ke-5. Oke, sekarang kita cari data ke-5. Berarti data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data ke-5. Berarti mediannya adalah 72. Oke. Nah, yang terakhir kita akan mencari modus.
Nah, perhatikan di sini tidak ada data yang mempunyai frekuensi terbanyak, atau dengan kata lain semua datanya frekuensinya sama. Maka pada soal ini tidak punya modus. Modusnya tidak ada. Oke, seperti itu. Mudah kan? Mantap. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan ini soalnya. Sebuah data hasil ulangan harian matematika siswa kelas 5A menunjukkan ada 8 siswa yang dapat 95, 6 dapat 85, 10 siswa dapat 80, terus 9 siswa dapat 70, dan 7 siswa mendapatkan nilai 65. Nah, strategi untuk menyelesaikan soal ini sebaiknya kita buat dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti ini sudah saya sediakan. Tapi sebagai saran sebaiknya kita langsung urutkan datanya dari yang paling kecil. Berarti 65 dulu, terus 70, terus 80, 85 dan 95. Kemudian frekuensi dari masing-masing kita taruh. Berarti 65 ada 7, berarti ini ada 9, 80 ada 10, 85 ada 6, dan 95 ada 8. Nah, di sini kita misalnya diminta cari rata-rata, median, dan modus. Nah, pertama untuk median atau kita tulis sebagai X bar, itu kan sama dengan sigma dari, nah kalau dia seperti ini berarti dia berfrekuensi ya, berarti fxi dibagi dengan n. Nah sekarang frekuensinya kan 7, nilainya 65. Kalau kita misalnya tadi urutkan berarti kita pasti tulis 65 begitu sebanyak 7 kali ya. Ini sudah bagus ini. Berarti kan awalnya kita harus jumlahkan dulu gitu. Nah, kita harus jumlahkan dulu, berarti 65 sama saja dengan kita jumlahkan 65 tambah 65 tambah 65 sebanyak 7, berarti ya tinggal kita kalikan saja toh, 65 dikali 7 gitu. Nah, berarti kita dapat 455, dan lakukan hal ini juga untuk data-data yang lain. Berarti ini 630, kemudian 800, kemudian 510, kemudian 760. Nah dari sini karena 65 ada 7 sampai dengan 95 ada 8. Nah kalau kita jumlahkan semua berarti kita peroleh yang namanya sigma F, atau jumlahan seluruh data atau jumlahan semua frekuensinya. Nah ini ternyata ada 40 data. Terus nah, perhatikan bahwa jumlah dari seluruh data ini atau sigma F ini adalah N. Berarti jumlah datanya ada 40, gitu ya. Oke, kemudian ketika ini kita kalikan ini, nah ini kan sigma Fx-nya. Nah, ini kalau dijumlahkan semua diperoleh 3155. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Berarti sigma F IXI ini adalah 3155 dibagi dengan jumlah datanya adalah 40, berarti didapat X barnya adalah 78,875. Ini berarti minnya. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang median. Sebelumnya saya katakan bahwa frekuensi ini akan dengan tabel frekuensi ini akan sangat membantu kalian. Karena perhatikan di sini itu datanya seperti sudah diurutkan. Karena syarat dari median itu datanya harus diurutkan dulu. Ya. Nah, karena tadi kita punya N-nya 40, berarti kita pakai median data yang genap. Itu berarti median itu adalah data ke N/2 ditambah dengan data ke N/2 tambah 1, baru semuanya nanti dibagi dengan 2. Oke ya. Nah sekarang
kita lihat dulu. Karena berada di tengah, berarti kita cari N per 2-nya dulu. Saya garis di sini. Nah, N per 2 berarti 40 per 2. Data ke N per 2 berarti yang pertama kita cari data ke 20. Berarti kalau begitu N per 2 plus 1 itu artinya data ke 21. Karena N per 2-nya tadi adalah 20. Oke, sekarang perhatikan ini. Ada 7 data pertama itu isinya 65. Terus berarti kalau ini ditambah ini, berarti 16 data pertama itu adalah isinya 65 dan 70. Nah, sekarang kita perlukan data 20 dan ke-20 dan ke-21. Kalau ini 3 ini kita jumlahkan frekuensinya, berarti sampai di sini kita punya data sudah 26. Nah, perhatikan di sini adalah batasnya. 16 itu sampai ke sini. Artinya bahwa data ke-20 dan 21 pasti isinya adalah 80. Begitu ya. Maka sekarang kita perhatikan. Berarti data ke-20-nya pasti 80, data ke-21 juga 80. Tinggal dibagi 2, berarti median ininya itu sama dengan 160 dibagi 2, maka mediannya adalah 80. Gampang kan? Mantap. Sekarang kita ke modus. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang perhatikan frekuensinya. Nah, di sini perhatikan bahwa nilai 80 ini mempunyai frekuensi terbanyak. Maka kita dapat simpulkan untuk soal ini modusnya atau MO-nya itu adalah 80. Oke? Seperti itu. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah data dari 20 siswa. Nah, dari informasi ini kita sudah tahu bahwa N-nya itu adalah 20 atau jumlah datanya. Berarti nanti kalau cari median ya pakai data yang genap. Siswa dari SD negeri maju mundur, ya maju enggak, mundur juga enggak, ya. Nah, pertama urutkan nilai dari data yang paling kecil sampai ke data yang paling besar, kemudian sajikan dalam tabel frekuensi. Nah, kita lihat polanya ini. Nah, berarti datanya ini adalah nilai-nilainya apa saja nilai siswanya. Berarti ada nilai 50, kemudian 60, 70, 80, 90, 100. Nah, cek di sini frekuensinya ada berapa? Ini kan sama saja dengan kita urutkan. Nah, 50 itu ada 1, 60 itu ada 3, 70 ada 4, 80 ada 6, 90 ada 4, terus 100-nya ada 2. Nah, setelah itu kan pertanyaannya itu adalah cari min. Nah, min itu adalah X bar sama dengan sigma FIXI dibagi dengan N. Tadi N-nya sudah dapat. Nah, masalahnya kita cari ini dulu. Karena nanti frekuensi berarti ini 50 kali 1 50, 60 kali 3 180. Nah, ini 280, ini 480, ini 360, ini 200. Begitu ya. Berarti setelah kita jumlahkan, kita isi di sini sigma FIXI. Setelah dijumlahkan semuanya, maka kita peroleh sigma FIXI itu adalah 1550. Oke ya. Nah, berarti X barnya itu jumlah seluruh datanya berarti 1550 dibagi dengan N-nya 20. Berarti setelah dibagi hasilnya adalah 77,5. Gampang ya. Kemudian kita cari median ME. Tadi ini adalah mean ya. ME itu karena datanya genap, berarti kita cari data N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1, baru setelah itu semuanya dibagi dengan 2. Berarti, nah, perhatikan
Berarti medianya itu sama dengan, nah karena N-nya 20 tadi, ya, tadi N-nya 20, berarti N per 2-nya adalah 10. Berarti medianya itu adalah data ke-10 ditambah dengan data ke-11. Data ke-11 baru dibagi dengan 2. Sekarang perhatikan di sini. Nah, ini ditambah ini berarti sampai di urutan yang ke ini ada 4 data, berarti di sini 8 data. Di sini ditambah ini berarti ada 14 data. Dengan demikian, data ke 10 dan 11 itu adalah 80. Oke ya. 80. Nah, maka kita peroleh data ke 10 berarti 80 ditambah dengan 80, 11 juga 80 dibagi dengan 2 berarti ya 160 per 2 berarti sama dengan 80. Ini adalah medianya. Sekarang modus. Nah, kalau modus berarti kita cari nilai yang paling banyak muncul. Oke. Berarti modus itu adalah 80. Ya. Modusnya tunggal dan hanya 80 karena dia mempunyai frekuensinya. Oke ya. Mantap. Di sini ada sebuah pertanyaan. Jika nilai minimum kelulusan adalah 75, ya berarti batas paling rendah itu adalah 75, maka berapakah presentasi siswa yang tidak lulus? Perhatikan, yang tidak lulus. Berarti yang tidak lulus adalah nilai di bawah 75. Berarti ini siswa dengan kategori tidak lulus karena ini di bawah 75. Berarti ada berapa orang? Nah, ada berapa orang itu adalah 1 tambah 3 tambah 4. Berarti ada 8 orang yang tidak lulus. Ya, presentasinya bagaimana? Ya, adalah 8 per 20 kali dengan 100%. 0,4 ya. 0,4 kali 100% berarti 40% siswa tidak lulus. Sekarang kita perhatikan soal yang ini. Saya ajak kalian untuk berpikir kritis. Nah, Indri ini adalah siswa yang tidak hadir saat ujian. Jadi dia minta ujian susulan, gitu ya. Apabila nilai Indri ditambahkan, maka nilai rata-rata menjadi 78. Nah, berapa kan nilai Indri? Nah, bagaimana strateginya? Sebelum nilai Indri ditambahkan, berarti X bar pertama kita namai seperti itu. Min pertama sebelum nilai Indri adalah 77,5 ya. 77,5. Nah, 77,5 ini berarti X bar 1 yang 77,5 ini kan diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Oke, kita keep dulu sampai di sini. Ini kita namai 1. Nah, sekarang perhatikan bahwa rata-rata itu menjadi berubah ketika nilai Indri itu ditambahkan. Berarti kan begini. Setelah nilai Indri ditambahkan, itu rata-ratanya jadi 78. Berarti X bar 2 itu kan sama dengan 78. Nah, 78 ini dapat dari mana? Gitu kan? Nah, 78 ini pasti diperoleh dari, atau X bar 2 ini diperoleh dari jumlahan data yang pertama. Nah, kita perhatikan tadi X bar 1, sigma X1 itu adalah 1550 ya. Ya, oke, berarti data sebelum ada Indri kalau dijumlahkan itu 1550. Ya toh? Setelah itu ditambahkan dengan berapa nilai Indri? Berarti saya kasih nama dengan NI karena nilai Indri. Baru dibagi dengan N baru. Nah, N baru ini, N2 ini pasti 21. Kenapa? Karena awalnya nilainya adalah N-nya adalah 20. Nah, berarti ini dibagi dengan 21.
Nah, kita tahu X bar 2 ini adalah 78, berarti kita bisa tulisan begini. 78 rata baru itu berarti 1550 ditambah dengan nilai INRI baru pasti dibagi dengan 21 setelah INRI masuk. Berarti pertanyaannya ada nilai INRI, maka ini kita bisa pakai kali silang seperti ini ya, operasi aljabar gitu ya. Berarti 78 dikalikan 21 itu adalah 1638. Nah, itu sama dengan 1550 ditambah dengan NI atau nilai INRI. Berarti nilai INRI atau NI ini sama dengan, nah berarti 1638 dikurangi karena ini pindah ke sini ya, 1550. Berarti nilai INRI ini adalah berapa nih? 88. Oke. Kalau tidak percaya nilai INRI ini, berarti kita bisa pakai cara berpikir seperti ini. Sebelum nilai INRI tadi ditambahkan, berarti jumlah pertama adalah 1550. Setelah itu ditambah dengan nilai INRI yang 88. Nah, kemudian kalau nilai INRI dimasukkan, berarti jumlah datanya berubah menjadi 21 karena awalnya 28. Awalnya adalah 20. Begitu toh? Nah, kemudian berarti kalau ini dijumlahkan itu sama dengan 1638 dibagi dengan jumlah data baru yaitu 21, hasilnya adalah 88. Oke, gampang, mantap. Oke, yang tadi adalah soal terakhir. Sekarang ini saya punya beberapa tugas. Ya, tugas satunya ini. Oke, bisa di screenshot dulu. Mantap. Kemudian tugas yang kedua adalah ini. Screenshot lagi. Mantap. Tugas ketiga adalah grafiknya ini, karena kita nanti analisis grafik. Sekarang saya kasih penjelasan dulu. Berarti ini data tiap bulan. Ada berapa jenis data? 2. Masing-masing ada, kalau yang begini ini sayur A, terus yang ada bercak-bercaknya ini adalah sayur B. Berarti bulan Juni ini panennya pendapatannya itu adalah 750.000. Sayur yang B itu adalah 500.000 dan pada bulan-bulan yang lain. Ini grafiknya bisa di screenshot dulu. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah ini. Karena kalian sudah pernah belajar grafik ya di video sebelumnya. Nah, ini adalah soalnya, ada dari A sampai G. Nah, silakan soalnya dijawab. Nanti soalnya itu harus kalian buat dalam bentuk Microsoft Word, diketik beserta cara kerjanya, dan nanti saya akan panggil secara acak untuk langsung menjelaskan cara kerjanya kepada teman-teman. Nanti saya pilih juga orangnya acak dan saya pilih juga soal yang acak gitu ya. Jadi harus ready pada semua soal, harus paham betul dari mana dapatnya. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Selamat belajar, tetap kerja keras, Tuhan memberkati.